Selamat pagi yang terhormat dosen penguji ujian TPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan saya atas nama Serusia SPD. NIM 233113715986. Saya guru pendidikan sekolah dasar unit kerja UPTD SD Negeri nomor 075091 Babazamaibu, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Saya salah satu mahasiswa TPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu 6 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan materi perpindahan kalor di sekitar kita. Dan berikutnya video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran akan lebih baik. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, saya mau cek hadirat kita semua. Pertama, Sandalia ya. Ada Pak. Ica masih ini ya. Ada Pak. Joy Martini ya. Ada Pak. Devon Julia ya. Ada Pak. Iman Karunia ya. Ada Pak. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, patut kita mengingatkan diri dan datang ke Tuhan sebagai kita yang kurang beragama. Nah, untuk itu saya untuk satu orang yang membawa kita dalam doa. Kecil. Nah, kepada anak kami semuanya, mohon untuk berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pertolongan-Mu kepada kami. Engkau telah menolong kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah kami ini. Sekarang kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Tolonglah kami Tuhan, berilah kami pembicaraan dan perbuatan supaya apa yang guru-guru kami berikan akan kami pahami dan mengerti. Inilah doa kami sifat ini kami lakukan di dalam nama Anakmu Yesus Kristus. Bersama dan Kristus dosa kami semua. Amin. Amin. Oke, baik, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita dan patut kita menanamkan semangat kebangsaan kita dengan menyanyikan lagu wajib nasional dengan judul Maju Tak Gentar, ya. Yang di sekolahku yang membawa dikte Sylvia, istilahnya. Kepada anak tadi semuanya di mohon untuk berdiri. Dan Maju
sebenarnya materi sebelumnya dengan hari ini ada kaitannya. Maka dari itu anak-anak kami sekalian, sebelum kita masuk pada materi hari ini, perlu saya tanyakan kepada anak-anak kami sekalian, apa saja materi kita yang kita pelajari sebelumnya. Saya Pak. Ya, silakan. Suhu dan kal. Ya, tepuk tangan. Oke. Siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Panas dan perpindahan. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Sumber energi panas. Luar biasa, tepuk tangan. Itu tentang sumber energi panas. Nah, apa saja sumber energi panas itu? Saya Pak. Ya, silakan. Matahari, Ya. air, listrik, gesekan antara dua benda. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Itu gesekan antara dua benda. Ini gesekannya. Nah, seperti ini, dua tangan. Ya, itu salah satu sumber energi panas. Ya, bagaimana coba? Coba lakukan ini. Ya. Bagaimana? Panas. Panas. Tepuk tangan dulu. Baik. Sekarang kita masuk pada materi kita pada hari ini, yaitu tema 6, ya. Lanjutan materi kita sebelumnya, yaitu tema 6, di mana panas dan perpindahannya. Nah, sebelumnya itu subtema 1. Sekarang kita masuk pada subtema 2, yaitu perpindahan kalor di sekitarnya. Nah, anak-anak kami sekalian, sebelum kita melanjutkan, mari kita mendengarkan apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini, dan saya ajak anak kami Sadat untuk membacakan. Silakan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Melalui kegiatan pengamatan gambar dan diskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. 2. Melalui kegiatan percobaan menggunakan sendok dan air panas dan kerja kelompok, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi dengan benar. 3. Melalui diskusi dan kerja kelompok, siswa mampu membuat kesimpulan hasil percobaan peristiwa. 4. Perpindahan kalor secara konduksi dengan jelas. Ya, baik. Terima kasih. Nah, materi pokok hari ini yaitu tentang perpindahan kalor secara kondusif. Ya. Nah, baik anak-anak kami sekalian, mari kita amati bersama materi kita pada hari ini lewat video, ya, lewat video. Nah, saya dan anak kami sekalian, mari kita amati bersama. Tolong ditulis apa saja nanti yang materi yang penting, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat belajar kelas 5. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat untuk belajar. Hari ini kita sudah memasuki materi di kelas 5 tema 6 subtema yang kedua, yaitu tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Hari ini kita masuk pada pembelajaran yang pertama. Sudah siap dan semangat ya untuk belajar? Jangan lupa yuk kita berdoa dulu untuk memudahkan kita dalam pembelajaran hari ini. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian itu kelas 5, kalian coba amati apa yang ada di ayat kalian. Siapa yang sering membantu ibu memasak di dapur? Apa yang biasa kalian lihat? Tepat sekali. Biasanya ada alat memasak ya, seperti kompor, panci, dan juga alat-alat tambahan lainnya. Kita hari ini akan belajar tentang perpindahan panas atau kalor. Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air. Panas dari matahari dapat merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nah, adik-adik,
panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, sekarang ayo kita pelajari bagaimana saja cara perpindahan panas. Yang pertama adalah dengan cara konduksi. Konduksi merupakan cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Seperti kalian lihat pada gambar, contohnya yaitu panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Kemudian cara perpindahan panas yang berikutnya adalah dengan cara konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantara, seperti proses memasak air yang ada pada gambar, ya, air yang ada dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Proses tersebut merupakan cara perpindahan dengan cara konveksi. Kemudian yang terakhir adalah radiasi. Radiasi merupakan cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contohnya seperti sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta hidup di bumi. Oke, dari tugas ini untuk memahami cara perpindahan panas, kita akan pelajari lebih dalam tentang konduksi. Kalian simak dan baca baik-baik ya. Perpindahan kalor dengan cara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran. Di sini semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak kami sekalian, sudah kita amati itu tentang materi yang barusan kita putar di depan ini. Sudah? Ya. Kalau sudah, saya ajak anak-anak kami menyebutkan sekali lagi yang menjadi sumber-sumber energi panas yang kita lihat di video di atas. Ya. Perpindahan kalor secara konduksi. Ya, perpindahan kalor secara konduktif. Ya, bagaimana bentuknya itu? Ya. Nah, ada satu kompor, terus apa lagi itu? Terus diambil kayu ya kan? Ya, apa yang terjadi setelah dilakukan kerja itu? Apa yang terjadi? Tapi terjadinya itu sumber energi panas. Ya. Ya, baik anak-anak kami sekalian. Dengan sudah kita mengetahui apa saja sumber energi panas, dan sekarang kita masuk pada penyelesaian tugas ya. Yang pertama itu tugas mandiri ya, tugas pribadi. Ya, saya bagikan tugas mandiri ya. Ya baik, perhatikan anak kami. Soalnya tentang evaluasi tema 6 subtema 2 pembelajaran 1. Jawablah pertanyaan di bawah ini ya. Bagaimana panas bisa berpindah? Ya. Itu soal pertama. Bagaimana panas bisa berpindah? Kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Sudah kalian lihat gambarnya? Sudah. Ada 4 orang itu. Terus apa yang mereka pegang itu? Buku. Oke. Jika buku diibaratkan dengan energi panas dan siswa adalah perantaranya, maka apakah yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara kondusif? Ini kita pakai waktu 20 menit ya. Bisa? Bisa. Ya, silakan dikerjakan. Bagaimana panas bisa berpindah ya? Bagaimana
kondisi itu seperti ya. Nah, tadi seperti api ya kan, bisa berpindah. Bisa. Nah, dimasak nasi, dimasak sayur, dipindahkan, itu namanya perpindahan panas. Lagi Bu? Ada lagi? Tidak ada. Iya. Tugas ya tugas mandiri. Tentang apa yang ditanya? Iya, di bawahnya di itu jam. Tidak. Iya, ditulis namanya di sini. Ada. Oh. Ini. Ada yang kurang dimengerti? Tidak. Tidak. Wajib. Ada yang kurang dimengerti? Iya. Baik anak-anak sekalian. Sekarang kita masuk pada diskusi kelompok ya. Mungkin ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3 ya. Masing-masing membentuk kelompoknya. Setelah kita bentuk kelompok nanti, baru kita berikan apa yang menjadi tugas kita. Bismillah. Halo dulu. Baik, anak-anak sekalian, tolong ambil LKPD-nya. Ada yang perlu kita diskusikan di situ mengenai perpindahan, ya, mengenai perpindahan panas secara konduktif, ya, secara konduktif, ya. Kita coba menyelidiki itu, ya. Baik, ada alatnya yaitu sendok, gelas, dan air hangat. Ya, perhatikan nanti ini baru ditulis ya. Ya, kelompok 3 nih. Ya. Baik, coba buka LKPD. Sudah? Sudah. Nah, biar saya bacakan, perhatikan buku tugas LKPD-nya ya. Peristiwa perpindahan panas secara konduksi dapat kita jumpai sehari-hari di sekitar kita. Kali ini kamu akan mengamati dan melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara konduksi. Lakukan kegiatan berikut ini dengan mengikuti petunjuk secara secara saksama, ya. Oke. Nah, ada di bawahnya itu menyelidiki perpindahan panas secara konduksi, ya. Pertama, alat dan bahan yang diperlukan. Sendok, sebuah sendok dari logam. Nah, ini dia, sendok dari logam. Kedua, 200 ml air hangat, ya kita kasih nanti ya. Dan 3
sebuah gelas bening. Ya, kita masukkan ya. Dicoba perhatikan ya, apa yang terjadi ya. Langsung ditulis nanti di bawahnya. Perhatikan nanti ya. Nah, cara kerjanya masukkan air hangat ke dalam gelas bening. Sudah? Sudah kita masukkan kan? Sudah. Nah, kedua, masukkan sendok ke dalam gelas yang berisi air hangat. Sudah. Sudah semua kelompok 3? Sudah? Ya. Cara kerja ketiga, setelah beberapa saat, peganglah ujung sendok dengan tanganmu. Satu orang, ya. Coba 2 menit ya. Nah. Satu orang saja. Satu kelompok ya. Coba kita tunggu 2 menit. Nah, sudah. Coba angkat sendok. Ya. Pegang ujungnya. Pegang 2 menit. Nah, setelah memegang ujung sendok, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan kelompok 3? Panas. Silakan ditulis di catatan apa yang kamu tadi memenuhi. Setelah kita melakukan praktek menyelidiki perpindahan panas secara konduksi, dan kita masuk ke halaman berikutnya. Ada halaman berikutnya? Ada. Yaitu tentang apa katanya di situ? Ayo berdiskusi. Yaitu tentang diskusi. Berdiskusilah dengan anggota kelompokmu dan jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Ya. Ya, baik anak-anak kami, kita pakai waktu selama 20 menit. Silakan dikerjakan. Ya, suka-suka saya nanti siapa yang duluan tampil ya? Bagaimana? Sudah siap? Sudah. Yang pertama tampil nanti kelompok 3 mempresentasikan nanti hasil kerja 4 orang ya. 4 orang masuk ke depan. Bismillah. Ya? Di depan kelas. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok Clarence Octavia, Itamari Halawa, Ince Marcelina Kristiani Hia, Joy Martin Hia. Setelah melakukan kegiatan di atas, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu dan jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Jawab. Yang saya rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air panas adalah sendok terasa hangat seperti air. 2. Mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Jawab. Karena sendok merupakan salah satu konduktor yang menghantarkan kalori. Sekian dan terima kasih. Iya, luar biasa tepuk tangan. Bentar dulu. Ya, masih di depan. Sudah kita dengar hasil kerja kelompok 3. Sekarang kalau ada tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2 disilakan. Bagaimana? Ada? Ada kelompok 1? Ya, oke, baik. Karena tidak ada, kembali ke tempat ya. Tepuk tangan sekali lagi. Nama anggota Sandra Desliania, Rosa Desliani Buller, Suci Mustika Hatiria, Rasten Leader Abdemdai. Kegiatan pertama yaitu ayo mencoba. Mencoba itu dengan menyelidiki perpindahan panas secara konduksi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 1. Sebuah sendok dari logam, 2. 200 ml air hangat, 3. Sebuah gelas bening. Cara kerja kami adalah
Pertama-tama kami mengambil satu buah gelas bening. Setelah itu kami menuangkan air panas. Setelah kami menuangkan air panas, kami masukkan sebuah sendok logam. Kami menunggu beberapa menit, sekitar 2 menit sampai 3 menit. Setelah itu kami mengangkat sendok logam tadi dan kami memegang ujungnya. Setelah kami memegang ujungnya, kami merasakan adanya energi panas. Setelah itu, kegiatan kedua yaitu ayo berdiskusi. Setelah melakukan kegiatan di atas, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu dan jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Jawablah pertanyaan berikut. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Jawaban kami di situ adalah, yang saya rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat adalah sendok terasa hangat seperti air. Kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Jawab, karena sendok merupakan salah satu konduktor yang menghantarkan kalor. 3. Termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Jawab, karena perpindahan kalor panas terjadi melalui benda padat. Kegiatan terakhir yaitu ayo menyimpulkan. Kesimpulan kami dari kelompok 1 adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Tepuk tangan yang ketiga. Luar biasa. Oke, baik. Baik, sekarang yang terakhir yaitu kelompok 2. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok: 1. Priscilla Aura Natalia Hia. 2. Sylvia Saiman Hia. 3. Iman Kurniawati Hia. 4. Devon Julio Korintias Hia. Setelah melakukan kegiatan di atas, berdiskusilah dengan anggota kelompokmu dan jawablah pertanyaan berikut sebagai panduan membuat kesimpulan. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Sudah kita sekseni bersama. Bila ada tanggapan pertanyaan dari teman kelompok 1, kelompok 3, silakan. Gimana? Ya, tidak ada. Oke, baik, karena tidak ada, silakan kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan sekali lagi ya. Rekan sekalian, ya silakan kembali seperti semula tempatnya. Ya, oke, baik anak-anak kami sekalian. Dari hasil kesimpulan diskusi kita pada hari ini, di mana perpindahan panas itu melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Ya. Sekali lagi, hasil kesimpulannya yaitu perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan panas. Itu hasil daripada kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Ya, oke. Dan materi kita pada hari ini yaitu tentang panas itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sangat penting kepada kita sebagai manusia, ya, di mana energi panas itu ya merupakan hasil daripada kerja kita. Ya, energi panas itu sangat penting dalam kehidupan kita karena sangat mendorong agar panas itu dapat senantiasa dapat kita dalami dalam kehidupan kita masing-masing, dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik anak-anak kami sekalian, pada materi ini dari awal, pertengahan sampai terakhir, bagaimana dan ya apa yang anak-anak kami rasakan?
akhiri dengan doa yang membawa kita dalam doa. Elsa, ya, kepada sang Elsa disilakan, dan seluruh anak kami mohon untuk berdiri. Kami berdiri, lipat tangan, tutup mata. Mari kita bersatu dari doa. Ya Tuhan, terima kasih pertolongan. Ya, baik. Demikian materi kita pada hari ini. Baik anak-anak kami, ya silakan pulang dengan selamat dan sampai ke rumah. Jangan sampai terjadi sesuatu di jalan. Semoga ya Tuhan menyertai kita sampai di rumah kita masing-masing. Maka dari itu silakan siapkan untuk pulang. Berdiri. Kepada Bapak Guru kita, hormat dan selamat pagi, Pak. Silakan pulang.